Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pengaruh lingkungan, sumber daya manusia, teknologi, dan politik negara Hong Kong terhadap bisnis internasional. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Angga Diputra, Muhammad Alvin Delvino, Helmalia Putri, saya sendiri Dona Arif Fardiansyah, yang terakhir itu Irma Yulianti. Dan untuk materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama itu keunggulan teknologi pada negara Hong Kong. Yang pertama infrastruktur komunikasi yang maju. Yang kedua kepemimpinan dalam inovasi keuangan. Yang ketiga pusat riset dan pengembangan. Yang keempat keunggulan dalam fintech atau finansial teknologi. Dan yang terakhir itu ekosistem startup yang kuat. Yes, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Alvin. Silakan untuk dibaca. Teknologi Hong Kong yang diakui dunia. Yang pertama, Octopus Card. Octopus Card adalah sebuah teknologi pembayaran elektronik yang sangat sukses di Hong Kong. Ini adalah kartu prabayar yang dapat digunakan untuk membayar transportasi umum, belanja, makanan, dan banyak lagi. Yang kedua, e-commerce. Hong Kong memiliki ekosistem e-commerce yang kuat dengan banyak perusahaan besar yang beroperasi di sektor ini. Platform e-commerce Hong Kong dikenal karena layanannya efisien dan global, dan beberapa di antaranya telah mendapatkan pengakuan di internasional. Yang ketiga, Robo. Robo adalah perusahaan teknologi kecerdasan buatan yang berbasis di Hong Kong. Mereka telah mengembangkan robot pendidikan dan robot asisten rumah tangga yang inovatif dan telah diperkenalkan di pasar internasional. Saya berikan lagi kepada moderator. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Angga. Saudara Angga dipersilakan untuk membacanya. Baik, selanjutnya pengaruh keunggulan teknologi Hong Kong pada bisnis internasional. Yang pertama itu ada telekomunikasi informasi dan komunikasi atau TIK. Hong Kong memiliki infrastruktur, teknologi informasi, dan komunikasi yang sangat maju. Jaringan telekomunikasi yang handal, konektivitas internet yang cepat, dan ketersediaan infrastruktur pendukung lainnya memungkinkan bisnis internasional untuk beroperasi dengan efisiensi tinggi. Kecepatan dan keandalan infrastruktur TIK ini memfasilitasi pertukaran data yang cepat dan akurat antara bisnis di Hong Kong dengan mitra bisnis global. Selanjutnya, financial technology atau vintage. Hong Kong adalah salah satu pusat utama untuk inovasi vintage di Asia. Perusahaan teknologi keuangan di Hong Kong mengembangkan solusi yang inovatif seperti pembayaran digital, layanan keuangan berbasis aplikasi, dan teknologi blockchain. Keunggulan ini memudahkan bisnis internasional dalam melakukan transaksi keuangan lintas negara dengan cepat, aman, dan efisien. Next. Selanjutnya ada inovasi dan penelitian. Hong Kong memiliki ekosistem inovasi yang kuat dan mendukung pengembangan teknologi. Berbagai lembaga riset dan universitas ternama di Hong Kong berperan dalam mendorong inovasi teknologi di berbagai sektor, termasuk keuangan, manufaktur, kecerdasan buatan, dan bioteknologi. Inovasi teknologi ini memberikan peluang bagi bisnis internasional untuk memanfaatkan perkembangan terbaru dan mengadopsi solusi yang lebih efisien. Selanjutnya, fasilitas pusat data dan layanan cloud. Hong Kong menawarkan berbagai fasilitas pusat data modern dan layanan cloud yang berkualitas tinggi. Hal ini penting bagi bisnis internasional yang mengandalkan penyimpanan data yang aman dan aksesibilitas yang tinggi. Keunggulan teknologi di bidang pusat data dan layanan cloud memberikan keuntungan kompetitif bagi bisnis yang beroperasi di Hong Kong. Secara keseluruhan, keunggulan teknologi di Hong Kong memberikan dampak positif bagi bisnis internasional dengan memfasilitasi konektivitas, inovasi, keamanan data, dan efisiensi operasional. Keunggulan ini membuat Hong Kong menjadi tujuan yang menarik bagi perusahaan internasional yang ingin memanfaatkan potensi teknologi untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis mereka. Saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Irma. Saudari Irma silakan membaca.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada keunggulan politik pada Hong Kong. Tidak seperti Cina, Hong Kong memiliki banyak partai politik. Mereka secara tradisional dibagi menjadi dua kelompok. Demokrat arus utama yang menyerukan reformasi demokrasi bertahap, dan kelompok pro-kemapanan yang cenderung menjadi pendukung komunitas bisnis Beijing, yang terakhir cenderung lebih dominan dalam politik Hong Kong. Secara historis, hanya sebagian kecil warga Hong Kong yang mendukung kemerdekaan penuh. Selanjutnya yaitu ada pengaruh keunggulan politik Hong Kong terhadap bisnis internasional. Yang pertama itu hukum dan sistem hukum. Hong Kong memiliki sistem hukum berbasis hukum umum yang independen dan transparan, rule of law yang kuat, dan penegakan hukum yang adil memberikan kepastian hukum bagi perusahaan investor asing. Hal ini memberikan keyakinan pada bisnis internasional untuk melakukan investasi dan beroperasi di Hong Kong. Yang kedua yaitu ada kebebasan berbisnis. Hong Kong merupakan salah satu keuangan terbesar di dunia dengan kebijakan bebas pasar yang mendukung perdagangan internasional dan investasi. Pemerintah Hong Kong telah menerapkan kebijakan bebas pajak atas pendapatan perusahaan, bebas pertukaran mata uang, serta memiliki peraturan yang terbuka terhadap investasi asing. Yang ketiga yaitu ada infrastruktur dan konektivitas. Hong Kong memiliki infrastruktur yang modern dan efisien, termasuk bandara internasional yang sibuk, pelabuhan yang besar, dan sistem transportasi yang maju. Keunggulan ini memudahkan perusahaan internasional dalam menjalankan operasi bisnisnya, melakukan distribusi barang, dan menghubungkan dengan pasar internasional. Dan yang terakhir yaitu kehubungan internasional. Hong Kong memiliki hubungan yang luas dengan berbagai negara di wilayah dunia. Dengan memiliki kantor perwakilan dari banyak perusahaan multinasional dan organisasi nasional, Hong Kong menjadi tempat strategis untuk menjalin hubungan bisnis dan kemitraan global. Keanggotaan Hong Kong dan World Trade Organization juga memberikan akses pasar yang lebih luas bagi perusahaan internasional. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, slide selanjutnya yang terakhir akan dibacakan oleh Saudari Helmalia Putri. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Keunggulan SDA pada Hong Kong wilayah administrasi khusus Cina ditemukan di bagian timur, Sungai Mutiara di Cina Selatan. Wilayah ini meliputi area seluas 426 mil persegi dan memiliki populasi 7,4 juta. Orang dari berbagai negara menjadikannya wilayah terdapat keempat di dunia. Awalnya, Hong Kong adalah jajahan Inggris dan diserahkan ke Cina pada tahun 1997 setelah masa sewa berakhir sebagai daerah administrasi khusus, dan oleh karena itu, sistem pemerintahan di Hong Kong berbeda dengan di Cina daratan. Hong Kong memiliki wilayah daratan yang kecil. Ia memiliki berbagai jenis sumber daya alam yang ditemukan di dalam perbatasan, termasuk tanah yang subur, ikan, dan pelabuhan alam. Next. Pengaruh keunggulan SDA Hong Kong terhadap bisnis internasional itu keunggulan sumber daya alam atau SDA yang dimiliki oleh Hong Kong secara langsung mungkin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bisnis internasional. Sebagai sebuah kawasan administrasi khusus di Tiongkok, Hong Kong memiliki keterbatasan sumber daya alam. Sebaliknya, keberhasilan bisnis internasional di Hong Kong lebih didorong oleh faktor-faktor lain seperti infrastruktur yang baik, sistem hukum yang stabil, kestabilan politik, kualitas sumber daya manusia, dan akses yang mudah ke pasar Tiongkok. Terima kasih. Ya, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.